Pria kaya raya berusia 70 tahun, akhirnya menikahi gadis idamannya. Pria kaya tidak perlu dia untuk melakukan apa-apa di siang hari, tapi di malam hari dia punya tugas khusus. Pria kaya yang bernyanyi sepanjang malam tadi malam, untuk membalas budi Xiao Mei. Dia membawanya mengelilingi seluruh mansion. Kamar pertama membuat Xiao Mei sangat senang. Dalamnya penuh dengan pakaian desainer. Ada berbagai jenis barang mewah. Dia juga memberikan sebuah kolam renang dalam ruangan. Pria kaya memberitahunya bahwa segala sesuatu yang dilihat adalah miliknya. Tapi ruangan kecil ini saja Anda tidak boleh masuk, karena itu ruang pribadinya. Xiao Mei mengangguk menunjukkan bahwa dia tidak akan masuk. Melihat istri yang berperilaku baik, pria kaya meminta koki menyiapkan pesta yang lezat. Xiao Mei mencicipinya dengan senang hati. Dia juga tidak lupa untuk menjilat krim di tangannya. Pria kaya langsung tidak tahan. Dia meminum semua anggur merah di gelas. Malam ini pasti akan menjadi malam tanpa tidur. Xiao Mei terbangun merasakan sakit punggung. Jadi dia memutuskan untuk berolahraga. Dengan kacamata keren, dia memulai kehidupan orang kaya. Setelah lelah berenang, ia berbaring di sofa untuk beristirahat, dan meminum secangkir cappuccino. Ini disebut kehidupan. Kemudian dia memakai gaun halus dan perhiasan mahal. Melihat diri sendiri di cermin, Xiao Mei terasa sangat cantik. Malam itu, Xiao Mei yang bosan, dirinya sangat penasaran. Dia datang ke depan ruang hitam dan merenung. Akhirnya dia memutuskan untuk masuk dan mencari tahu. Di dalamnya ada laboratorium, ruangan penuh dengan peralatan. Xiao Mei menekan tombol dengan penasaran. Kabinet tiba-tiba terbuka. Dalamnya berisi seorang wanita yang sama persis dengan dirinya. Xiao Mei ketakutan. Dia bergegas keluar dari ruang kecil itu, dan kembali ke kamar. Dia mengeluarkan telepon dan berencana untuk menelepon polisi. Tapi telepon tidak memiliki sinyal sama sekali. Kemudian pria kaya muncul di depannya. Tangan mengambil parang dan bersiap untuk membunuhnya. Dalam sekejap, Xiao Mei terbangun dari tempat tidurnya. Dia menemukan suaminya berdiri di depan jendela. Apakah segala sesuatu yang baru saja terjadi adalah mimpi? Tapi detik berikutnya, pria kaya mengambil handuk, direndam dengan air, kemudian beralih ke Xiao Mei. Pria kaya raya berusia 70 tahun. Pada hari ketiga pernikahan, dia akan membunuh istrinya sendiri. Dia mengambil handuk dan membasahinya. Detik berikutnya dia langsung membunuh istrinya sampai mati di lantai. Xiao Mei mencoba yang terbaik dan berhasil membebaskan diri. Dia berlari ke bawah dengan cepat. Tapi pintunya sudah lama terkunci. Rumah yang mewah sekarang telah menjadi kandang yang tidak bisa melarikan diri. Dan pria kaya yang selalu memperhatikan nilai seni, menganggap bunuh orang adalah sebuah seni. Dia mengenakan sarung tangan putihnya dengan tenang, dan menuangkan obat bius. Dia memutuskan meninggalkan seluruh tubuh istrinya. Dia menutupi mulut dan hidung Xiao Mei. Tepat ketika pria kaya berpikir istrinya sudah pingsan, Xiao Mei tiba-tiba membuka matanya. Dengan pisau dia menusuk pria kaya sampai mati, kemudian menyeret mayat ke pintu. Tapi pintu masih belum bisa dibuka. Xiao Mei terpaksa membersihkan lantai terlebih dahulu, dan mengenakan pakaian yang bersih. Kemudian membaca buku di sofa berpura-pura tidak terjadi apapun. Kemudian pembantu rumah tangga dan Xiao Shuai datang ke villa. Melihat Xiao Mei masih hidup, keduanya sangat terkejut. Xiao Mei berbohong bahwa pria kaya masih beristirahat di lantai atas. Setelah pembantu mendengarkannya, dia tidak tahan lagi. Dia merasa bahwa pria kaya sudah mati. Dia langsung mengalami serangan jantung dan jatuh di lantai. Ambulans tiba tepat waktu dan menyelamatkannya. Jika Anda pergi sekarang, polisi pasti akan menangkapmu. Ternyata Xiao Shuai sudah tahu tentang kematian pria kaya. Dan dia bilang dia sangat membenci pria kaya itu. Jadi dia dan Xiao Mei membuang mayatnya. Kemudian ia meminta Xiao Mei untuk membawa uang di brankas, dan segera pergi dari sini. Dia memberikan buku harian sebelum Xiao Mei pergi. Dalamnya tertulis semua yang terjadi di sini. Ternyata pria kaya adalah ahli rekayasa genetika. Pada usia 60, ia kehilangan istrinya. Tetapi dengan mengkloning DNA, dia menciptakan 6 cloning yang sama persis. Dia mengambil salah satunya sebagai istri sendiri. Sisanya dikunci di ruangan kecil. Dan Xiao Mei, sudah yang kelima. Karena beberapa gen sebelumnya tidak stabil, mereka semua dibunuh oleh pria kaya. Dan dia mengkhawatirkan istrinya yang berusia 18 tahun, akan mengejek tubuhnya yang mulai menua. Jadi dia membuat cloning diri sendiri. Dan orang itu adalah Xiao Shuai. Segera Xiao Shuai jatuh cinta dengan istri cloning. Keduanya juga diam-diam berkencan. Ini membuat pria kaya cemburu. Jadi dia membuat Xiao Shuai menjadi buta.
Xiao Mei terkejut melihat semua ini. Belum menunggunya untuk bereaksi, Xiao Shuai mengunci pintu dengan rapat. Xiao Mei benar-benar bingung. Ternyata Xiao Shuai sama dengan pria kaya. Mereka hanya ingin memeliharanya seperti binatang. Anak itu akan memotong tenggorokan ibunya dengan pisau. Ibu yang sedang tidur tiba-tiba terbangun. Saat melihat, rupanya itu adalah anaknya sendiri. Apa yang kamu lakukan? Kau harus tahu apa yang kuinginkan. Melihat pisau di lehernya, Xiao Mei hanya bisa menyetujuinya. melihat ibunya yang patuh, Xiao Shuai baru bersedia bangun. Sang ibu dari awal sudah tahu anaknya diam-diam jatuh cinta padanya. Dia bertanya mengapa tidak mengungkapkannya. Ayahmu sudah pergi, apa maumu sekarang? Kemudian Xiao Mei melepas celananya. membuat gerakan menyerang. Xiao Shuai melihat ini sedikit terpancing, dan Xiao Mei menariknya ke sisinya, agar dia merasakan detak jantungnya. Xiao Shuai secara bertahap tidak merasa curiga. Kemudian Xiao Mei melawan dan menerkamnya di lantai. Dengan rantai dia mencekik tenggorokannya. Memaksanya untuk mengatakan kode gerbang. Kemudian dia bangun dan memukul Xiao Shuai. Tepat ketika Xiao Mei berpikir dia bisa pergi dengan aman. Seorang wanita yang persis seperti dirinya Mengarahkan pistol padanya. Wanita ini bernama Damei, adalah generasi ke-6 yang dikloning oleh pria kaya. Dia terbangun lebih awal dari laboratorium. Xiao Mei menyadari bahwa adalah yang salah. Dia segera menarik Xiao Shuai untuk berlindung di depannya. Terdengar suara tembakan, Xiao Shuai ditembak oleh Damei. Dan Xiao Mei menggunakan kekuatan terakhir. Dia membuka pintu villa. Tapi detik berikutnya, Damei yang baru muncul. Menjadi orang terakhir yang selamat. Dia tidak langsung pergi, tapi dia membuka-buka catatan. Kemudian membaca semua peristiwa yang terjadi. Setelah membaca semua ini, Damei tidak bisa menahan dan meneteskan air mata. Akhirnya dia tampak berat, dan berjalan di jalan pegunungan. Tiba-tiba dia berhenti dan menutup matanya. Memikirkan kembali masa lalu. Jauhi hal-hal jelek dan lihat kenyataannya. Sekarang aku terjaga.